Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, Anda menyaksikan Sapa Sulsel hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Seperti biasa, kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk menemani aktivitas pagi Anda hari ini. Pemerintah Indonesia dan Australia menjalin kerjasama dalam menghadapi perubahan iklim yang kini sedang kita hadapi. Berbagai program dilaksanakan dalam mewujudkan tujuan yang baik ini. Salah satunya dengan program bantuan kepada pelaku startup atau usaha rintisan yang menjalankan proyek yang berkaitan dengan cinta lingkungan. Lantas seperti apa program-program ini, dan hal ini kita akan bahas dengan dua narasumber kita yang sudah hadir di Kompas TV. Ini ada Mr. Todd Dias, selaku Konsul Jenderal Australia di Makassar. Selamat pagi. Selamat pagi, Irfan. Apa kabar? Kabar baik, baji-baji. Baji-baji sih, oke. Ternyata bukan hanya bahasa Indonesia, bahasa Makassar juga dikuasai oleh Mr. Todd Dias ini. Oke, di sini juga hadir salah satu pelaku startup, Pak Ben Tarigan. Ya. Yang juga startupnya itu adalah teknologi penghasil air bersih untuk pesisir dan pulau kecil. Betul ya, Pak? Benar sekali. Apa kabar, Pak? Baik sekali. Baik, baik. Tapi kalau dari namanya ini bukan dari Makassar ya, Pak? Bukan. Bukan. Asli mana, Pak? Kami dari Kupang, NTT, Nusa Tenggara Timur. Oh, oke. Berarti ini yang dari salah satu Startup pesertanya yang betul. dari Kupang, NTT. Benar. Oke, oke. Karena di sini ada Pak Konjen, saya ingin ke Pak Konjen dulu deh. Saya lebih nyamannya panggil Pak Konjen, nggak apa-apa ya? Silakan. Oke. Oke. Jadi ini mungkin boleh dijelaskan sebenarnya posisi dan juga keberadaan Konsulat Jenderal Australia di Makassar ini seperti apa? Mungkin tupoksinya mungkin boleh dijelaskan, Mr. Ya, Todd. tentang tugas saya sebagai Ya. Konsul Jenderal. Jadi, saya sangat bangga ditempatkan di Makassar sebagai Konsul Jenderal Australia. Sudah 9 tahun ada Ya. Konsulat Jenderal Australia di sini. Dan wilayah saya termasuk hampir seluruh Indonesia Timur. Jadi 12 provinsi. Jadi sangat sibuk keliling-keliling Ya, mengunjungi ya. setiap provinsi. Ya. Oke, oke. Berarti memang salah satunya adalah tugas diplomatiknya juga ya dari Australia untuk Indonesia yang ditempatkan khusus di Makassar seperti itu. Nah, ini kan ada salah satu program juga yang mewadahi, ini salah satunya adalah untuk bisa memberikan mewadahi gitu ya untuk pelaku-pelaku startup di bidang lingkungan ini. Mungkin boleh dijelaskan lagi, ini apakah salah satu program dari Konjen Australia di Makassar atau seperti apa nih? Ya, sebetulnya ini salah satu program yang untuk tingkat nasional antara Australia dan Indonesia. Jadi dalam kasus ini untuk pelaku startup, ini ada program yang namanya Kinetic Next. Kinetic berarti kemitraan iklim, energi terbarukan, dan infrastruktur antara Australia dan Indonesia. Jadi itu tingkat nasional. Dan ada beberapa aspek kepada program itu. Tapi untuk Kinetic Next, ini program khususnya untuk kewirausahaan, khususnya untuk startup-startup. Dan saya sangat bangga karena ada beberapa startup dari Indonesia Timur. Jadi sebetulnya ada program startup dari Aceh sampai ke Papua Selatan, seluruh Indonesia dengan beberapa dari Indonesia Timur. Dan saya bisa jelaskan sedikit lebih lanjutnya, Irfan, karena saya sangat bangga dengan program ini. Makanya diluncurkan kemarin di Makassar karena pada tahun 2022 Perdana Menteri Australia yang pada waktu itu baru dipilih sebagai Perdana Menteri Australia, beliau mengunjungi Indonesia, mengunjungi Makassar, dan pidato pertama sebagai Perdana Menteri itu sebetulnya di Unhas di sini di Makassar, dan beliau sampaikan dalam pidato ini dua hal yang menurut saya sangat penting. Yang pertama, beliau bilang, we will work together. Jadi itu berarti kita akan bekerja bersama untuk menghadapi tantangan perubahan iklim. Tapi beliau juga bilang bahwa ini bukan hanya tantangan, tapi kedua negara ini sadar bahwa untuk mengatasi masalah perubahan iklim ada peluang juga. Dan makanya saya sangat bangga karena peluang itu berarti peluang untuk bisnis. Jadi makanya ini ada program Kinetic Next yang mendukung pelaku startup atau wirausahawan dengan ide-ide untuk mengatasi masalah terkait dengan perubahan iklim. Oke, untuk mengatasi masalah-masalah terkait perubahan iklim, makanya ada program Kinetic Next tadi ya, yang dijelaskan sama Pak Konjen. Ini salah satunya juga sudah hadir bersama kami tadi ada Pak Ben Tarigan yang punya startup Quantech. Iya, betul. Benar ya? Pak Ben, mungkin boleh dijelaskan ini sebenarnya startup Quantech bergerak di bidang apa dan teknologi yang diciptakan ini seperti apa? Baik.
kita bergerak dari suatu kondisi masalah iklim yang berdampak kepada mereka yang tinggal di pulau kecil dan pesisir. Nah, salah satu masalahnya adalah mereka menghadapi dengan masalah krisis air bersih. Nah, krisis air bersih ini dihadapi oleh mereka yang tinggal di pulau kecil dan pesisir, dan secara khusus di pulau-pulau yang tidak ada sumber air tanah. Tentunya kita harus berpikir bagaimana caranya mereka yang tinggal di pulau kecil dan pesisir ini bisa mendapatkan air bersih dengan energi yang bersih, dan mereka bisa bertahan dengan suatu kondisi yang perubahan yang seperti saat ini. Nah, kami pikirkan adalah bagaimana menghasilkan air bersih bukan dari air tanah yang mungkin tidak dimiliki oleh mereka yang tinggal di pulau kecil. Nah, kami melihat bahwa air laut dan air dari udara ini menjadi potensi yang bisa kita eksplor untuk bisa menyiapkan air bersih bagi mereka yang tinggal di pesisir atau di pulau-pulau kecil. Jadi itu yang kami lakukan hingga saat ini. Oke, berarti memanfaatkan dua sumber air. Benar, Pertama adalah air laut sendiri yang tentunya tidak terbatas, Betul, sama betul. air udara ini maksudnya kayak embun. Ya, embun atau gitu kelembaban dalam udara. Oke. Itu proses kerjanya seperti apa? Nanti misalnya kalau ambil air dari laut, prosesnya seperti apa sampai bersih? Terus nanti misalnya kalau embun atau kelembaban udara itu pakai teknologi seperti apa? Ya, bahwa kita menghadapi adanya kenaikan 1 derajat, kenaikan temperatur bumi saat ini. Tapi di sisi yang lain, panas yang berlimpah tadi kita gunakan untuk merubah atau menguapkan air laut menjadi air tawar. Jadi dari energi ini kita bisa menghasilkan air tawar bagi mereka yang tinggal di pesisir atau pulau kecil atau bahkan di remote. Nah, di sisi yang lain juga, karena adanya peningkatan temperatur, maka penguapan juga cukup tinggi, maka kelembaban itu juga tinggi. Nah, kelembaban di dalam udara ini yang kita ambil, lalu kita kondensasikan, dan akhirnya airnya bisa kita dapatkan dari udara untuk menghasilkan air bersih bagi mereka yang tinggal di pulau kecil atau di pesisir. Oke, berarti ini cocok sekali ya untuk pulau-pulau kecil yang memang tidak tidak mempunyai akses air bersih. Benar. Oke. Ini berarti sangat cocok ya, berarti di di asal di Nusa Tenggara Timur atau Timur. di Maluku atau beberapa pulau kecil di Sulawesi Selatan juga menghadapi masalah air bersih. Oke. Saya ke Pak Konjen dulu, ke Mr. Todd Dias. Ini kalau dilihat startup yang ada ini sampai sekarang ini masih menyeleksi atau seperti apa prosesnya hingga hari ini? Ya, betul. Jadi ini ada banyak yang pelaku usaha yang apply untuk program Kinetic Next ini. Ada 15 yang terpilih, dan itu yang diluncurkan kemarin dengan Pak Wali Kota Makassar. Dan dari 15 itu mereka dapat dukungan selama beberapa minggu, mungkin 8 minggu, dukungan untuk misalnya dukungan teknis, tapi juga dukungan terkait dengan bisnis, bagaimana bisa cari calon investor misalnya. Dan setelah proses itu ada 5 yang akan dipilih untuk dapat dana dari program Kinetic Next. Nah, dananya sebesar 1,6 miliar rupiah yang dibagi untuk 5 wirausaha pelaku startup itu kan. Tadi itu berarti sekarang sudah diluncurkan, tapi sekarang ada proses dapat dukungan, tapi sedikit persaingan juga. Jadi itu berarti startup yang paling bagus dengan ide yang paling bagus itu dapat dana juga dari proyek Kinetic Next ini. Oke, berarti ini sementara berlangsung ya untuk mencari 5 terbaik, startup terbaik untuk nanti kemudian diberikan dana 1,6 miliar tadi untuk juga mungkin pendampingan dan juga mungkin bisa diberikan pelatihan untuk menarik investor memberikan modal mereka di setiap startup yang dibahas tadi. Baik, Pak Konjen dan juga Pak Ben, kita break, nanti kita akan lanjut lagi usai jeda berikut. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sukses. Siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah, hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Ikuti saya, saudara. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan, Dipo Investigasi, Kompas TV, independen, terpercaya. Mengisi ruang informasi Anda, sejumlah informasi sudah kami rangkum dalam program Kilas Kompas. Usah khawatir, tertinggal berita dan informasi terkini. Kilas Kompas akan menyajikan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Karena kami merangkum semuanya untuk Anda. Singkat, pohon tumbang menutup jalan utama. Padat, terpercaya. Tetaplah bersama kami di Kilas Kompas. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam.
live di Kompas TV. Pelanggaran hukum, ketidakadilan, keresahan sosial terjadi dan terjadi lagi. Tersangka sendiri dia melakukan aksinya itu sudah lebih dari 6 tahun. Aku pemakaian krem abal-abal itu lama banget, ada pengelupasan, terus merah. Selami peristiwa, tarik benang merah, temukan kebenaran di balik fenomena. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Salam waspada saudara, polisi menggerebek sarang narkoba. Waspada, tindak kejahatan ada di sekitar Anda. Akhir kisah pembunuh berantai asal Bekasi akhirnya terungkap. Identifikasi tanda-tandanya, observasi fenomenanya, persempit ruang geraknya, tangkap informasinya dalam Borgol. Senin sampai Jumat pukul 3:30 sore di Kompas TV. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang sekarang yang begini? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Ya saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, tentunya hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Dan saya masih dengan dua narasumber kita pada pagi hari ini. Ada Mr. Todias selaku Konsulat Jenderal Australia di Makassar, dan juga salah satu pelaku startup yang mengikuti program Kinetic Next, ada Pak Ben Tarigan. Pak Ben, ini saya penasaran, ini kan programnya dibuka untuk secara nasional seperti itu ya. Terus kemudian bagaimana mendapatkan informasi pertama kali apply itu seperti apa, dan apa nih jurus andalan hingga bisa terpilih menjadi salah satu dari 15 yang diluncurkan kemarin? Baik, untuk mendapatkan informasi masalah tentang Kinetic ini, kami bisa mendapat akses ke Instagram. Lalu kita melihat ada kompetisi Kinetic ini yang dilakukan, lalu kami mencoba meng-apply karena isu yang dibawa tentang masalah energi bersih dan perubahan iklim. Lalu kami sesuai dengan konteks yang sedang kami kerjakan, kami membuat sebuah proposal yang sesuai dengan apa yang diminta oleh pihak Kinetic. Harapannya bahwa apa yang kami akan lakukan ini itu akan juga sesuai dengan apa yang sedang menjadi tujuan daripada Kinetic di dalam program ini. Dan ya syukur dari 15 itu kami terpilih. Oke, syukur menjadi salah satu dari 15 ini ya. Oke, Pak Konjen, ini mungkin boleh dijelaskan 15 ini di bidang apa saja dan apa-apa saja nih, apa namanya, startup yang mereka pakai untuk daftar di Kinetic Next ini? Ya, jadi dari 15 ini ada bermacam-macam program atau ide-ide. Ada yang terkait dengan limbah dan bagaimana bisa didaur ulang, misalnya menjadi salah satu alat untuk macam PLTS skala kecil untuk daerah pedalaman atau daerah terpencil. Ada program terkait dengan misalnya mikrohidro, itu berarti dapat listrik dari sumber misalnya sungai atau yang air tapi skala kecil itu. Dan juga yang saya lihat itu di Papua Selatan ada proyek untuk pakai yang energi terbarukan untuk pengolahan sagu, khususnya untuk perempuan di sana. Jadi ini berarti macam-macam. Jadi itu berarti ada yang manfaat untuk seluruh masyarakat lokal, ada juga untuk industri spesifik. Jadi saya sangat bangga lihat banyak sekali ide-ide ini. Apalagi kalau 15 ini yang saya lihat seperti Ben di sini agak mudah kan. Jadi itu berarti saya rasa masa depan Indonesia sangat luar biasa karena ada begitu banyak orang yang agak muda dengan ide-ide mau menjadi pelaku usaha, khususnya terkait dengan bagaimana kita semua mengatasi atau mengadopsi teknologi untuk menghadapi perubahan iklim. Oke, tapi kan ini kalau memilih dari 15 hingga ke 5 besar ini kan pasti ada
apa ya, pasti ada penilaiannya tersendiri. Apakah penilaian ini termasuk dengan biaya produksi yang mereka lakukan atau seperti apa? Ya, sebetulnya saya tidak terlibat dengan prosesnya untuk memilih yang 5. Dan sebetulnya saya agak lega juga karena saya rasa kalau saya lihat semua 15 program ini kemarin, semuanya luar biasa. Jadi untuk proses untuk pemilihan siapa yang dapat yang paling top 5 itu sangat susah menurut saya. Tapi pasti itu semuanya terkait dengan bagaimana prosesnya bisa di scale up, bagaimana mereka, apa manfaatnya untuk masyarakat lokal dan sebagainya. Dan ini saya rasa disampaikan oleh Pak Wali Kota kemarin sangat penting bahwa ini sebetulnya akar rumput ini. Jadi kalau ada solusi untuk perubahan iklim bukan hanya dari Jakarta saja atau dari perusahaan besar, tapi seharusnya mulai dengan akar rumputnya di masyarakat lokal dengan kearifan lokal, karena pasti mereka yang paling sadar, paling tahu apa yang harus dilakukan di masyarakat sendiri di sana. Oke, justru memang sebaiknya pelakunya itu datang dari orang lokal sendiri karena mereka yang lebih tahu kondisi geografis dan juga kondisi kampung mereka seperti apa dan apa yang mereka butuhkan. Salah satunya ini kan tadi Pak Ben Tarigan yang memang Quantek ini yang berada di pulau-pulau terpencil, terus kemudian bagaimana mereka kesusahan mendapatkan air bersih, makanya hadirlah Quantek ini. Tapi kalau kita berbicara sebagai pelaku startup, ini bentuk dukungan apa seperti yang paling dibutuhkan nih Pak Ben? Ya, kalau kami dari pihak startup sendiri, sebenarnya dengan adanya Kinetic seperti ini, dukungan pertama terhadap bagaimana kami mendevelop dari teknologi kami atau mendevelop dari bisnis kami, dan lebih daripada itu adalah karena ini bersifat usaha sosial dan dalam tanda kutip bahwa isu air di pulau kecil ini kan bukan menjadi isu yang tanda kutip industrial. Sehingga tentunya kami butuh exposure si orang tahu bahwa ada masalah-masalah di pulau kecil yang dimana ada startup yang juga terlibat di dalamnya. Dan ini tentunya dengan adanya dukungan dari Kinetic kepada para semua startup ini, kami berharap kami bisa bisa naik level atau bisa lebih baik di dalam menjalankan usaha bersifat sosial ini, dan tentunya ke depan lebih banyak pulau kecil dan pesisir yang bisa kami jangkau dengan adanya exposure yang sudah dilakukan oleh Kinetic bagi kami para startup yang terlibat di tempat ini. Oke, berarti memang untuk pengembangan ya, untuk mengembangkan bagaimana teknologi ini bisa mungkin lebih mutakhir lagi, teknologi terbarukan yang dipakai untuk bisa lebih efisien lagi menjalankan startup Quantek ini. Tapi kalau misalnya Pak Ben terpilih kemudian nanti menjadi salah satu dari 5 besar yang nantinya akan terpilih, apa yang menjadi andalan atau seberapa optimis Anda untuk bisa nanti terpilih 5 besar nanti? Wah, ini sebuah proses yang sulit dengan 14 kompetitor yang bukan biasa-biasa juga. Dan tentunya kami tetap fokus untuk mengembangkan akan ide ini. Kenapa? Karena boleh kata masalah air ini adalah masalah yang terjadi setiap tahun. Maka berita susah air di pulau kecil itu setiap tahun akan ada di media. Dan tujuan kami untuk ikut ini adalah bagaimana kami secara perlahan kita bisa masuk ke pulau-pulau ini, ke pesisir-pesisir ini, supaya keteradilan masalah akses air bersih ini bisa dirasakan oleh semua orang. Apalagi kita bicara tentang SDGs poin ke-6 air dan sanitasi, dan di poin Bappenas, maka tentunya mereka yang ada di pulau kecil dan pesisir juga berhak untuk mendapat akses air bersih. Itulah sebabnya kami tetap berusaha semaksimal mungkin untuk kalau memang dalam proses seleksi kami terpilih, maka kami akan lebih banyak lagi masuk ke pulau-pulau kecil dan desa-desa yang pesisir yang boleh dikata secara akses transportasi itu juga tidak gampang. Oke, berarti memang yang aksesnya sarana dan prasarananya juga tidak terlalu baik seperti itu ya, makanya hadirlah Quantek ini. Tapi kalau boleh saya bertanya lagi nih, Quantek ini apakah memang sudah berjalan di sana sebelumnya, atau memang seperti apa, ada atau pada saat ada Kinetic Next ini baru kemudian ada ide Quantek ini, atau seperti apa? Secara lembaga kami sudah berjalan hampir 3 tahun. Dan beberapa proyek yang sudah kami lakukan itu ada beberapa yayasan yang memang sudah bekerja sama dengan kami untuk air desalinasi di pesisir pantai selatan Pulau Timor. Dan yang terakhir itu kami dengan Yayasan Plan Internasional itu membuat atmospheric water generator, menghasilkan air dari udara itu di desa Bileon di Timur Tengah Selatan. Di Timur Tengah Selatan. Dan bagaimana respon masyarakat di sana? Ini sudah berapa Quantek nih berarti nih yang didirikan, terus kemudian kalau yang bagaimana respon masyarakat?
Di atmospheric water itu ada 3 unit sudah dan 2 desa itu ada di Timur Tengah Selatan. Respon warga adalah aksesnya lebih dekat. Karena untuk di daratan timur sendiri, untuk mengambil air, itu mereka paling tidak 1-3 km untuk berjalan kaki untuk mengakses air. Kalau di pulau-pulau kecil dan pesisir, itu antara 1-2 jam mereka harus menyeberang pulau. 1-2 jam hanya untuk mengambil sejumlah air untuk makan dan minum. Oke, berarti itu hanya untuk kebutuhan sehari-hari saja ya. Berarti itu bisa jadi perjalanan yang tiap hari mereka lakukan. Dan mau tidak mau mereka harus membayar uang solar. Oh iya, uang transportasinya. Betul. Nah, itu yang menjadi, kalau kita menghadirkan teknologi di sana, setidaknya ada biaya dari energi itu yang bisa dikurangi. Bisa yang bisa di-cut lah ya, yang bisa dipotong, terus kemudian mungkin bisa lebih hemat lagi gitu ya. Baik Pak Ben, kita akan break lagi. Usai jeda berikut, saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sosial. Mari sambut Hari Yang Fitri dengan hati penuh kemenangan, menjalin silaturahmi, menguatkan persaudaraan dalam kebersamaan. Kompas Gramedia berkomitmen menyajikan karya terbaik sebagai inspirasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, tiba saatnya bersukacita menyambut hari kemenangan. Mari berbagi kebahagiaan, merayakan kebersamaan, saling bermaafan, eratkan persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar wicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Ada apa di balik pembangunan pagar laut? Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia malam akhir pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, tentunya hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita tadi sudah sebelum break ngobrol banyak bersama dengan Pak Ben soal Quantek dan juga startup yang dibangun di sana. Terus kemudian saya ingin kembali lagi ke Pak Konjen. Pak Konjen, ini kan selain Kinetic Next yang tadi disebutkan, nampaknya ada program riset lain yang berkaitan dengan penanganan lingkungan, koneksi. Mungkin boleh dijelaskan itu program dalam bentuk seperti apa? Ya, sebetulnya ada banyak program terkait dengan perubahan iklim. Jadi selain dari Kinetic, koneksi yang Gurfan baru sampaikan, ini program untuk penelitian. Jadi itu berarti ada peneliti dari Australia bekerja sama dengan peneliti dari Indonesia. Jadi itu wajib. Jadi harus ada kesetaraan antara penelitian atau peneliti terkait dengan beberapa topik, termasuk perubahan iklim dan juga ekonomi hijau itu. Jadi itu berarti sudah ada beberapa proyek yang sudah mulai di mana-mana di Indonesia, termasuk di Indonesia Timur, terkait dengan misalnya bagaimana bisa siap siaga untuk bencana yang diciptakan oleh perubahan iklim dan lain-lain. Tapi selain dari program koneksi, juga ada program yang khususnya untuk Sulawesi. Dan itu namanya Partnership for Australia Indonesia Research atau PAIR. Itu kemitraan Australia Indonesia untuk penelitian. Dan sebetulnya ada salah satu
kantor di Melbourne di Australia dan salah satunya di Indonesia di sini di Universitas Hasanuddin di Makassar. Jadi itu agak mirip koneksi, tapi perubahannya atau perbedaannya itu berarti peneliti seharusnya dari universitas lokal juga. Jadi misalnya kalau ada penelitian di Sulawesi Selatan, seharusnya ada peneliti dari Unhas. Kalau misalnya dari provinsi lain di Sulawesi, seharusnya ada peneliti dari universitas di provinsi itu, bekerja sama dengan peneliti dari Australia dan juga dari beberapa universitas di Indonesia seperti UI, UGM, ITB, dan lain-lain. Dan tema mereka juga ada fokus untuk perubahan iklim dan ekonomi lingkar atau circular economy. Dan selain dari semua ini terkait dengan penelitian, ada juga program yang cukup terkenal di Indonesia sebetulnya yang namanya Australia Awards. Itu biasanya terkait dengan beasiswa untuk S2 atau S3 ke Australia. Saya keliling-keliling Indonesia Timur, selalu ada banyak pertanyaan tentang bagaimana bisa dapat beasiswa ini. Tapi selain dari beasiswa S2 dan S3, ada beberapa kursus singkat atau kursus selama 2 minggu misalnya di Australia dengan beberapa topik setiap tahun, antara 10 sampai 20 topik. Dan tahun ini ada beberapa terkait dengan energi baru dan terbarukan. Dan kalau saya tidak salah, Ben sudah ikut salah satu kursus singkat tahun 2022 terkait dengan energi baru dan terbarukan. Jadi ada banyak program dan tugas saya sebagai Konsul Jenderal Australia di sini di Makassar itu untuk mendorong lebih banyak peserta dari kawasan Indonesia Timur. Karena saya rasa peluangnya luar biasa untuk dapat kesempatan untuk penelitian atau ikut kursus singkat ke Australia. Oke, berarti ini lebih mewadahi gitu ya, terus kemudian mendorong khususnya untuk wilayah yang ada di Indonesia Timur. Saya kembali lagi ke Pak Ben Tarigan. Pak Ben, ini bagaimana Anda melihat misalnya lembaga-lembaga atau instansi-instansi yang seperti dilakukan oleh Konsulat Jenderal Australia di Makassar ini terkait dengan program-program mewadahi startup-startup yang ada di Indonesia, khususnya di Indonesia Timur. Ini Anda lihatnya sebagai langkah yang baguskah atau ini perlu ditingkatkan lagi atau seperti apa ini selaku pelaku startup? Ya, kami sebagai pelaku startup melihat apa yang dikerjakan oleh konjen dari Australia sendiri seperti yang di dalam Kinetic ini sebuah kesempatan karena kalau kompetisi tingkat di Jawa itu mungkin banyak, tapi bagaimana dengan daerah timur yang ada startup lokal yang memang sedang fokus ke masalah-masalah yang di localize tapi tidak terdeteksi. Nah, dengan adanya kompetisi yang dibuka secara nasional, lalu dengan isu yang cenderung juga seperti yang dikerjakan oleh teman-teman di lokal, maka ini menjadi peluang bagi kami untuk terlibat di dalamnya. Setidaknya ketika kami meng-apply daripada program ini, kami tahu bahwa apa sebenarnya yang harus kami kerjakan atau apa yang menjadi isu yang sedang difokuskan di dalam program ini khususnya kayak Kinetic. Dan itu bagi kami merupakan sebuah peluang besar. Dan paling penting adalah bahwa kami akhirnya bisa terekspos keluar bahwa ada startup yang mengerjakan pada bidang ini, pada daerah ini, dan lebih daripada itu ada koneksi ya antara dengan startup yang lain, dengan juga lembaga-lembaga yang lain, dan harapannya ke depan mungkin ada jejaring baru lagi yang bisa kita bangun bersama-sama di dalam program-program seperti ini. Oke, berarti memang ini memberikan peluang untuk startup khususnya yang bergerak di bidang lingkungan ini untuk bisa terekspos lagi ya, khususnya ada di Indonesia Timur. Kalau saya ke Pak Konjen lagi nih, ini mungkin dengan riset-riset yang sudah banyak dilakukan antara Indonesia dan Australia, ini apakah hasilnya sudah bisa dilihat atau nanti bentuk kerjasama akhirnya nanti akan seperti apa? Ya, ada dua-duanya. Jadi masih ada riset yang sebetulnya yang pair itu yang tadi saya sampaikan itu baru mulai. Tapi kalau program koneksi sudah mulai beberapa tahun, ada yang masih berkelanjutan, tapi juga ada hasil. Misalnya yang saya lihat ada program di Makassar minggu lalu untuk sharing information atau menyampaikan hasilnya penelitian. Dan misalnya salah satunya adalah board game, untuk mainan sedikit. Yang cukup menarik bagi saya untuk memberi pendidikan kepada khususnya anak-anak sekolah. Bagaimana bisa ada persiapan untuk bencana terkait dengan perubahan iklim, atau bagaimana juga harus mengolah sampah, bukan mengolah sampah tapi sampah tidak dibuang saja. Kalau sampah dibuang itu berarti nanti ada
risiko ada bencana karena sumbernya begitu kan. Jadi itu salah satu contoh program yang sudah selesai, tapi masih ada yang berkelanjutan. Dan mungkin saya bisa tambah lagi, walaupun ini semuanya penelitian dan juga sama dengan pelaku startup di program Kinetic Next ini sangat lokal kan. Tapi harapan saya sebagai konsul jenderal, baik penelitian maupun dari pelaku startup ini, kalau berhasil bisa scale up secara besar. Jadi tadi Pak Beng bilang ada, ini khususnya terkait dengan air bersih di dekat Kupang kan atau di NTT, tapi pasti ada keperluan atau kebutuhan untuk air bersih di mana-mana di Indonesia, termasuk di Sulawesi, di Maluku, di provinsi lain di Indonesia Timur, sama dengan penelitian. Jadi saya sudah sampaikan kepada peneliti, kalau ada penelitian di daerah tertentu, misalnya di Palu, di Sulawesi Tengah atau di Sulawesi Selatan, bagaimana hasilnya bisa diterapkan secara nasional, apalagi internasional. Jadi itu berarti ada kesempatan untuk pelaku usaha atau peneliti menjadi sangat terkenal di tahap internasional karena ide-idenya sudah itu berkembang untuk tingkat itu kan. Jadi memang baik dan juga penting untuk dilakukan kerjasama kemitraan untuk meneliti khususnya di bidang isu penanganan lingkungan. Baik, saya ke Pak Ben lagi nih selaku pelaku startup dan juga peserta Kinetic Next. Pak Ben, ini Quantech harapannya ke depannya ini apa? Quantech akan seperti apa? Dan misalnya untuk Pak Ben sendiri di NTT sana akan harapannya seperti apa? Ya, kami harapkan untuk dari sisi kami sendiri sebagai Quantech, kami akan mendeploy sebuah proyek pengadaan air bersih yang memang sangat kontekstual dengan kondisi pulau kecil dan pesisir. Namun di samping itu, kami juga mendapatkan ada beberapa hal yang perlu kami backup, yaitu adalah ketika bagaimana mereka di desa dan pulau-pulau kecil itu hendak mengolah hasil pangan mereka untuk pengeringan. Ada satu kasus yang memang kami pernah tangani termasuk di Maluku Barat Daya adalah ketika mereka hendak mengolah kacang mente untuk dikeringkan. Nah, semua dryer itu 1000 watt. Sedangkan di pulau-pulau kecil itu listrik hanya 450 atau sampai 900. Lalu kami mendevelop sebuah dryer khusus yang sesuai dengan kondisi listrik mereka. Jadi kami membuat dryer yang ukuran 10 kilo dengan listrik yang hanya 270 watt. Dengan demikian juga kalau ada program energi terbarukan kayak PLTS, teknologi yang sepertinya low watt ini bisa adaptable dengan kondisi di pulau-pulau kecil. Jadi harapannya kami ke depan bukan hanya di air saja yang sedang kami kembangkan, tapi juga ternyata teknologi yang untuk mengolah hasil bumi atau hasil dari pulau-pulau kecil dan pesisir. Itu akan kami kembangkan ke depannya. Oke, berarti fokus kepada masyarakat yang ada di pulau-pulau terkecil, terpencil ya, khususnya yang susah mendapatkan akses baik air bersih dan juga listrik. Kalau saya ke Pak Tok Dias ini, Pak Tok selaku konsulat jenderal Australia yang ada di Makassar, singkat harapannya apa nih Pak? Yang tadi saya bilang, harapan saya semua pelaku usaha dari Kinetic Next berhasil. Bukan hanya yang 5 yang terpilih untuk dana, tapi semuanya bisa dapat manfaat dari program ini, bukan hanya manfaat terkait dengan calon investor, tapi juga manfaat terkait dengan dukungan teknis dan lain-lain. Dan harapan saya juga bahwa ini mungkin ronde pertama. Jadi dari 15 ini bisa menjadi macam mercusuar untuk masa depan sektor pelaku startup di Indonesia dan bisa juga dorongan untuk pemuda-pemuda lain di Indonesia bisa menjadi bisa ikut serta sama dengan program-program pada masa depan seperti Kinetic Next. Oke, berarti ini mendorong pemuda-pemuda yang ada di Indonesia, pelaku-pelaku UMKM dan juga yang punya ide-ide cemerlang ya. Ada banyak ide cemerlang di Indonesia Timur. Banyak sekali. Dan terima kasih juga sudah mewadahi ya teman-teman untuk bisa menyalurkan ide-ide mereka melalui startup. Terima kasih juga Pak Ben Tarigan sudah hadir. Terus kemudian juga ada Mr. Tok Dias selaku konsul jenderal Australia di Makassar sudah banyak sekali memberikan informasi kepada kita tentang hubungan Indonesia dan juga Australia khususnya ada di Makassar. Terima kasih sekali lagi Pak Ben, semoga sukses dengan startupnya. Pak Tot, semoga program-programnya juga semakin baik. Saya Gufran Lamata mewakili Krawat Kerja, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat pagi, sampai jumpa.